ya. Ya, geol-geolnya kayak gini kawan ya. Oke, ini ada masalah ini kawan, pasti ada masalah ini. Tak boleh kayak gini tuh. Nah, naik turun tuh. Waduh, iki mana iki? Oke. Biasanya kalau gini itu ada di sebelah sana ini nanti ya. Coba saya cek aja. Kenapa kok geol-geol gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali kawan-kawanku. Kali ini ada sebuah motor Honda Grand, Astrea Grand lengkapnya. Motor ini beliau baru dapat atau baru dibeli dari seseorang. Untuk harganya dia nggak sampai 2 juta kawan, nggak sampai 2 juta. Menurut saya murah ya, karena motor ini hidup. Pelatih tak tutup sih ya, hidup lo ya. Oke, menurut saya murah karena apa? Motor ini hidup ya. Terus juga double starter bisa. Cuman memang ada perlu perbaikan untuk di bagian mesin. Mesinnya kasar ya. Oke, halo yang punya Astrea Honda Grand, Bapak Muin. Beliau seorang servis juga ya, servis juga, sama-sama servis. Saya juga servis, beliau juga servis. Cuman bedanya itu dia beda, beliau beda ya. Beda, kalau saya servis untuk umum ya, wah wis motor sembuh warang tak terima ya. Tapi kalau beliau untuk khusus motor skuter ya, jadi Vespa. Nah, beliau mekanik Vespa handal, jos, pokoknya Vespa apapun pasti tahu beliau ya. Apalagi kalau untuk masalah perbaikan pada Vespa, wis gini jos, pokoknya udah terkenal di mana-mana, wis di pelosok, wis pokoknya dimanapun aja lah. Beliau itu udah terkenal memang untuk Honda skuter. Tapi beliau nggak mau kayak motor umum kayak gini tuh, nggak mau. Meski dikasih sama temen, wis garapen gitu. Pernah tak tanya kenapa nggak mau gitu loh. Tapi yo katanya beliau, aku gak iso gitu dok, bilangnya gitu yo. Oke, kita cek bareng-bareng, atau kita dengarkan dulu ya suara mesinnya.
Oke, saya akan coba menguraikan permasalahan pada motor Honda Grand ini. Untuk bagian sebelah kiri, untuk melihat rantai keteng, sebelah kanan juga kopling sudah saya bongkar. Nah, ini akan coba saya jelaskan dua-duanya nanti. Kenapa motor ini bisa kasar? Oke, untuk kasar yang pertama, dia ada di piston, ya. Kalau menurut saya, tapi kalau untuk piston ini beliau kemarin datang ke sini itu nggak usah dulu. Jadi yang paling kedengeran kasar gitu aja wis ya. Jadi saya nggak total semua saya bikin halus. Intinya paling kasar gitu aja. Kalau untuk piston dia ditarik kawan. Jadi kayak suara piston. Kalau piston kan walau nggak kita RPM nggak kita naikkan itu sudah bunyi glek gitu ya. Kadang itu ada ker gitu ya. Kalau ini kalau saya tarik ker kayak gitu, itu kemungkinan bisa jadi pistonnya sudah oversize ya. Terus akhirnya terlalu padat, itu bisa jadi ya. Sedangkan kalau untuk yang suara itu suara keretak itu kalau menurut saya di rantai keteng ya. Oke, sekilas ya kawan, ini masih oke ya. Ini masih oke ya. Kalau ini saya bikin kayak gini, nah ini masih tegang kawan ya. Jadi rantai keteng dia masih tegang atau masih kencang ya, kalau dilihat dari sini ya kawan ya. Ini juga, nah dia nggak ada indikasi kendor atau apa ya. Ada kejanggalan di sini ya. Ini kok bisa gerak gini ya kawan ya? Loh, ya kan? Loh, harus kalau bisa gerak ke kanan ke kiri yo, ke sana ke sini itu nggak masalah menurut saya. Tapi kalau ini, loh ya kan? Wah, ini gimana ini? Oke. Dia geraknya, waduh, ini tambah panas ini kawan. Nggak bisa tepat ya nanti videonya, gambarnya ya. Nah, ini sudah kelihatan jelas. Oke, sekarang coba saya ini ya, geol-geolnya kayak gini kawan ya. Oke, ini ada masalah ini kawan, pasti ada masalah ini. Tak boleh kayak gini tuh. Nah, naik turun tuh. Waduh, iki mana iki? Oke. Biasanya kalau gini itu ada di sebelah sana ini nanti ya. Coba saya cek aja. Kenapa kok geol-geol gini?
Nah ya kan, ini saya tekan kawan, saya tekan dia bisa gini. Oke, saya berpindah ke bagian kopling ya. Ini sudah saya copot, sudah saya lepas. Jangan lupa saringan kita cek. Nah, di sini ya kawan ya. Di sini ada kampas koplingnya ya. Nah, ini bagian kopling. Oke, sekarang yang pertama dulu masalah kampas koplingnya ya. Untuk motor Honda Grand itu bawaan ada kampas kopling, ada bagian kopling ya. Ini kampas kopling sama kampas ganda ya. Ini otomatisnya ini ya, otomatis ya. Kampas ganda ini ya. Oke, di sini kalau kita lihat secara fisik itu nggak ada masalah di bagian kampasnya ya. Tapi motor ini telat. Pada waktu kita pindah persneling itu telat. Terus beliau kemarin kesini ya menjelaskan juga kalau gigi persneling itu agak susah lah. Ada beberapa kemungkinan, yang pasti nanti ini tak ganti yang original ya. Nanti kita lihat fisiknya bareng-bareng ya, untuk yang original sama ini ya, apakah sama atau enggak ya. Oke, ini untuk kampas kopling. Cek juga. Oke, kelonggarannya cek juga lah. Ini cuman ke kanan ke kiri aja, ke depan ke belakangnya nggak apa-apa, ada masalah. Masih original, belum pernah dikeling sama sekali. Ini juga nah sudah bebas. Oke, nggak masalah. Ini masih oke, masih rata, cuman nanti tak bikin kasar gitu aja. Nah ini juga masih oke ya kawan, masih oke. Oke, untuk pernya dia pakai model kayak gini. Nggak tahu dia punya apa. Kalau kelihatannya sih kok candak banget ya, tapi iya pendek sekali kawan. Tapi kok keras sekali gitu loh kawan. Nah ini keras sekali. Oke, nanti kita cek aja. Kita samakan dengan yang ori. Untuk bagian kampas ganda ini terlalu jauh kawan. Nah ya, karena apa? Untuk kampas gandanya sudah habis ya. Ini kalau kita lihat harusnya itu dia masih ada ya di sini itu. Kalau saya lihat itu gitu. Kalau kampas ganda itu kalau masih oke, dia masih ada lah. Ini sudah bergeser kawan. Dia sudah masuk. Ya ini sudah masuk. Tapi nanti kalau kita cek untuk bagian karetnya ya, karetnya juga bisa mempengaruhi. Tapi yang pasti untuk kampas ganda ini sudah terlalu tipis ya. Ini terlalu tipis. Ini nanti solusi ya harus ganti juga. Kenapa bang kota ganti ya lo? Ya gini kawan ya. Kalau konsumen menginginkan enak ya wis lah, ya kita ganti. Tapi pakai part original ya. Kalau bisa itu ya, saya rekomendasikan kayak gitu. Untuk jaraknya nanti kita dekatkan dengan cara ini kita bawa ke tukang bubut ya. Nah ini terlalu gentong kawan, jelgong ini, terlalu jelgong gitu. Dan terlalu mengkilat, otomatis dia sering selip ya. Ya otomatis kalau jalan gini sering selip, makanya dia kurang tenaganya ya. Tenaga kalau untuk motor jenis bebek kayak gini ya kawan ya, tenaga itu dihasilkan dari dua buah ini ya. Yang pertama dari kampas kopling juga, kampas ganda juga mempengaruhi ya. Makanya kalau untuk yang motor sport itu kemungkinan untuk kampas kopling ya tadi lebih ringan biaya. Tapi kalau untuk jenis motor bebek ini dia memakai kampas ganda juga, jadi ada beberapa tambahan biaya. Oke. Nah ini masih original semua, masih bawaan nih. Per juga sip. Nanti pokok intinya tak bikin original lagi. Ini saya bawa ke tukang bubut ya. Kalau untuk pembubutannya nggak bisa dilihat ya, karena beliau mungkin nggak mengizinkan saya. Jadi nanti intinya dipopok ya di sana itu. Bis nanti tak perlihatkan kalau sudah jadi ya kawan ya. Ini tetap kampas ganda, ini tak carikan yang original aja kalau ada itu. Oke, sekarang saya coba buka untuk bagian pernya ya kawan. Oke, kita lihat pernya.
maksud saya itu karet dampernya ya kawan. Yang paling penting itu pokok paling saling teliti gitu aja warna. Yang paling penting itu kita harus teliti ya. Ini untuk ini oblaknya cuman dikit nggak ada masalah ya. Kalau terlalu oblak nanti takutnya itu kalau kita belikan baru dia malah woblak ya, percuma, kita harus ganti juga. Nah di sini sudah dampernya sudah mulai kalah juga, sudah keras ini. Nanti kita ganti baru, murah kok harganya, yang original saja, rekomendasi saya ya. Oke, harusnya itu kayak gini kawan. Nah, harusnya kayak gini ya, harusnya kayak gini. Oke. Kalau dilihat sekilas memang dia sudah habis separuh ya. Sini masih oke, sini sudah habis ya. Oke, jadi permasalahan di bagian kampas kopling seperti itu. Sekarang kita cari oblaknya kawan ya. Kita coba buka yang bagian sini. Nah, bagian sini kita coba buka. Kenapa giginya itu kok oblak? Oke kawan. Wah, iki gimana ini kawan ya? Ini nggak tahu kenapa bisa jadi begini ya. Tapi asnya ini sudah kalah kawan ya. Nah, ini ya. Makanya dia oblak ya. Ini asnya sudah kalah. Wah, ini di gerenda apa kalah ya? Kalau ini di gerenda berarti motor ini sudah pernah stroke up atau dia masih stangnya stroke up ya. Wah, ini waduh, ini susah ini. Kalau nanti saya carikan, saya pasang, biasanya kan gitu ya kawan ya. Kalau sudah ada penggerendaan di area sini berarti dia sudah stroke up. Biasanya gitu kawan. Untuk motor yang Honda Grand yang ininya sudah di gerenda. Wah, ini juga tantangan ini. Apakah dia benar-benar kalah atau gimana ya? Biasanya di sini juga ada semacam bos ya, bosnya itu kok nggak ada ya. Bisa jadi yo bledak-bledak itu suaranya itu yo ini kawan ya. Bisa jadi ini kawan. Suara bledak-bledaknya itu. Wah, masalah ini. Ini sebenarnya kalau saya biasanya ya bongkar-bongkar itu ada semacam bos di sini kawan ya. Ada semacam bos. Ini kok nggak ada yo. Wah, gimana kira? Ya jadi ini bledak-bledak ya. Dia kena askrek ya kawan. Atau kena stangnya ini. Wah, iki dapat kasus baru kayak gini ya kawan ya. Oke, hati-hati kawan. Kalau kawan-kawan nyopot atau ngelepas bagian pompa oli itu cek dahulu yo. Jangan langsung pasang-pasang gitu aja. Jadi kita harus teliti kawan. Kalau sudah kayak gini gimana gitu loh. Ya kalau ada kita cari spare partnya ya. Kalau susah, nah ini yang jadi masalah nanti ya.
Ya, kalau menurut saya itu memang kayak seharusnya itu ada bos kawan. Ada bos di sini. Dia untuk nahan ini. Tapi ini kok nggak ada. Nah, ini gimana itu? Oke, kawan-kawan bisa lihat sendiri ya kawan ya. Kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan permasalahan pada motor yang suaranya kasar ya. Jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan langsung. Kalau analisa tepat sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau kayak gini yo, jadi kayak sumber suara seperti rantai keteng yo. Seperti suara rantai keteng kawan. Rara kayak gitu. Tapi ternyata ada kemungkinan asnya itu gini kawan ya, ngayun gini loh kawan, intinya gitu kawan. Wah iki piye iki? Seharusnya untuk rantai keteng itu nggak bunyi seharusnya, karena itu tadi saya lihat itu kondisinya masih oke kawan, masih oke gitu loh. Maksudnya itu dia masih ditekan berarti kenceng. Mungkin ya ada masalah di bagian kasusnya itu, kalau terlalu kenceng itu ya berat mesin. Yang kedua ini cepat kalah ya untuk bagian roll ya. Tapi ini tadi harusnya nggak bunyi pada waktu kondisi seperti itu ya, dalam keadaan kenceng ya. Jadi permasalahan bunyi kemungkinan ini ya. Terus untuk bunyi ngur-ngur itu bisa jadi juga rantai keteng yang terlalu kenceng gitu loh. Tapi yang pasti permasalahan yang paling signifikan atau paling yang harus kita tuntaskan itu ini gitu loh. Ya, asnya kok sampai gini gitu loh, sampai parah gini. Kalau ini sih bukan di gerenda menurut saya itu. Dia itu semacam kayak kalah gitu loh kawan. Kayak kena gesekan. Ini susahnya nanti cari bosnya kawan. Apa ada ya di toko ya nanti bosnya itu ya. Di sini itu ada semacam kayak bos kawan. Mancep gini loh. Jelek gitu. Jadi dia nggak bisa lari ke sana. Dia nahan di sini sama nempel di sini ya. Seharusnya kayak gitu. Oke, mungkin agak lama ini nanti. Soalnya cari bosnya ya ada atau enggak gitu loh. Wah, ini susah ini. Oke, nanti tunggu kelanjut. Oke, nanti tunggu kelanjutan saja ya kawan ya. Wah. Parah ini.